Selamat pagi anak-anak semuanya SMA Negeri 13 Medan. Kali ini kita akan mempelajari persamaan nilai mutlak buku paket halaman 25 nomor 3E. Ada soal latihan di sana, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ingat kembali definisi nilai mutlak yang telah kita pelajari. Kita definisikan dulu ini dan ini siapa. Bagaimana mendefinisikannya? Harga mutlak 8 kurang 3X seperti yang sudah kita pelajari, dia adalah, cabang 2 ya, dirinya sendiri jika dirinya positif. Negatif dirinya jika dirinya negatif. Nah, seperti ini yang pertama kan. Lalu kan kita sederhanakan. Kita sederhanakan harga mutlak 8 kurang 3X adalah siapa? Ini tetap dirinya sendiri jika. Nah, ini nih. Semalam sudah dicoba dikerjakan, banyak salah di sini. Kan jika ini ya. Nah, kita kerjakanlah. Kita kerjakan di sebelah sini ya. 8 kurang 3X lebih besar sama dengan 0. 8-nya pindahkan ke sebelah sana, kanan, minus ya, minus 8 kan. Oke, lalu dikali negatif. Dua-duanya dikali negatif, jadi di sini 3X, di sini 8, tapi jangan lupa tandanya kan berubah tanda. Sehingga berarti ini X kecil sama dengan atau kurang sama dengan 8/3. Jadi di sini jika X-nya lebih kecil sama dengan 8/3. Seperti itu, banyak yang salah. Yang di bawah ini ya, kalikan ke dalam, min 8, kalikan ke sini tambah 3X. Boleh juga kalau mau dibuat 3X kurang 8, nggak apa-apa. Jika ya lawannya ya, pasti X lebih besar 8/3. Kalaupun ini mau dikerjakan, nggak apa-apa juga. Nanti min 3X kurang 8-nya pindah jadi minus 8, lalu sama-sama dikali negatif, 3X lebih besar dari 8, tandanya berubah kan? Jadi X-nya lebih besar 8/3 ini ya. Oke. Nah, ini definisi harga mutlak 8 kurang 3X. Kita definisikan dulu ya, siapa itu 8 kurang 3X, siapa itu X kurang 4 mutlak. Ini definisi ya, definisi untuk harga mutlak 8 kurang 3X seperti yang sudah saya jelaskan. Dirinya sendiri jika dirinya lebih besar sama dengan 0. Negatif dirinya jika dirinya lebih kecil dari 0. Atau ini tadi ya, dirinya sendiri jika, ini tadi yang kita dapatkan tadi kan, X kurang sama dengan 8/3. Negatif dirinya yaitu min 8 tambah 3X atau 3X kurang 8 boleh jika X lebih besar 8/3. Ini yang sudah saya tulis tadi ya. Selanjutnya kita definisikan yang X kurang 4. Ini gampang kalau ini ya. Yaitu dirinya sendiri jika dia positif. Negatif dirinya jika dia negatif. Atau boleh juga ini min 4-nya dipindahi ke sini. Jadi dia harga mutlak ini adalah dirinya sendiri jika X lebih besar sama dengan 4. 4-nya pindah ke sini ya. Yang ini juga pindah ke sini jadi X kurang 4 ini ya. Nah, negatif ini kali ke dalam, negatif X ditambah 4 ini dia. Boleh juga ditulis 4 kurang X. Terserah. Oke, sudah kita definisikan nih. Ini sudah kita definisikan, ini sudah kita definisikan, definisinya adalah ini dan ini. Selanjutnya, bagaimana? Nah, lihat. Ada kondisi ini, ada kondisi ini, ada kondisi ini, ada kondisi ini. Ini dia ya, ada batas ini dari sini. Lalu ada batas ini dan ada batas ini dari sini. Nah, ini kita buat di garis bilangan. Yang 4 ini kita buat di garis bilangan. Ternyata jadinya seperti ini. 8/3 dengan 4 ini juga banyak yang salah. Sebenarnya siapa yang lebih kecil? 8/3 atau 4? 8/3 versus 4. 4 ini itu kan boleh saya buat dalam bentuk 8/2 ya, kan sama. Nah, sekarang kamu bandingkan siapa yang lebih kecil? 8 dibagi 3 atau 8 dibagi 2? Tentunya lebih sedikit 8 dibagi 3 ya. 8 dibagi 2 akan lebih banyak.
Yang lebih sedikit atau yang lebih kecil letakkan di kiri. Maka 8/3 di kiri, 4-nya di kanan. Jangan terbalik. Nah, selanjutnya kita letakkan di sebelah sini ada siapa? Yang namanya 8/3 ke kiri. Berarti di sini ada X kurang sama dengan 8/3 yang ini ya. Di sini ada siapa? Di sini tuh X-nya lebih besar dari 8/3. Lebih besar dia dari 8/3 kan? Kan 8/3 ke sini. Tapi lebih kecil dari 4. Lebih kecil dari 4. Nah, jadi yang di tengah ini ya. Yang di tengah. Dan yang di sebelah sini adalah yang 4 lebih. Nah, ini kan 4 lebih gitu. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 4. Tanda sama dengannya bagaimana? Ikutin ini kan ada sama dengannya, berarti dia ada sama dengannya. Ini yang ada sama dengannya kan di sini, berarti di sini ada sama dengannya gitu. Jadi sekarang kita punya 3 kondisi. X kurang sama dengan 8/3. X-nya lebih besar 8/3 tapi lebih kecil 4. Dan X lebih besar sama dengan 4. Ini dia 3 kondisi tersebut ya. X-nya kurang sama dengan 8/3. X-nya lebih besar sih dari 8/3, tapi lebih kecil dari 4 gitu. Kemudian X-nya lebih besar dari 4. Inilah ketiga kondisi yang menurut definisi nanti akan berbeda fungsi atas atau fungsi bawah yang akan kamu pilih gitu. Menurut definisi dengan ini ya. Nah, ini kita jadikan dasar. Definisi yang sudah kita susun tadi dan 3 batas ya yang tadi sudah kita tentukan. Kita kerjakan satu-satu. Ketika di sini bagaimana? Ketika di sini bagaimana? Ketika di sini bagaimana? Tadi soalnya yang ini. 2X tambah harga mutlak 8 kurang 3X sama dengan X kurang 4. Bagaimana penyelesaiannya ketika di sini? Nah, jika X-nya lebih kecil sama dengan 8/3, maka ini kalau 2X, X-nya kan nggak dalam mutlak. Jadi, nggak ada masalah. 2X ini biasa aja. Tapi harga mutlak 8 kurang 3X ini hati-hati. Kita harus memilih. Ini dari sini kita melihatnya ya, kita lihat dari sini. Yang mana kita pilih? Yang di atas atau yang di bawah? Lihat, katanya lebih kecil sama dengan 8/3. Nih, maka kita lihatlah lebih kecil 8/3 yang atas ternyata. Berarti kita pilih yang atas. Jadi harga mutlak 8 kurang 3X ini kita ganti dengan yang atas ini, 8 kurang 3X. Selanjutnya, harga mutlak X kurang 4. Kita pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Nggak ada Bu, X lebih kecil sama dengan 8/3. Yang ada lebih besar 4 atau lebih kecil 4. Padahal dia bilang X-nya lebih kecil 8/3. Nah, lebih kecil 8/3 itu kan di sini. Dia lebih cocok kemana? Lebih cocok dia lebih kecil 4 atau lebih besar 4? Lebih besar 4 kan ke sana. Lebih kecil 8/3 ke sini. Berarti lebih kecil 8/3 itu sudah pasti lebih kecil 4. Nih kan kena kan? Kalau saya bilang lebih kecil 4, termasuklah itu lebih kecil 8/3. Di sini mereka ketemu ya, dari sini ke sini kan ketemu ya, sama-sama lebih kecil 8/3. Itu juga lebih kecil dari 4 kan? Tapi kalau lebih besar dari 4 kan ke sana, nggak jumpa. Jadi kita pilih yang lebih kecil 4. Sehingga harga mutlak X kurang 4-nya kita pilih yang bawah. Gantilah harga mutlak X kurang 4 itu dengan yang bawah, si min X tambah 4. Setelah kita ganti, saya iris semua, kita lanjutkan. Ini 2X dikurang 3X. 2X dikurang 3X adalah min X. Oke, tambah 8 sama dengan min X tambah 4. Udah habis minnya. Min X-nya habis. Sehingga tinggal 8 sama dengan 4. Kan tidak memenuhi. Nggak mungkin ya. 8 itu bukan 4 kan. Dan lagi pula X-nya habis gitu. Jadi dari sebelah sini tidak dapat penyelesaiannya. Bagaimana dari sini? Dapatkah penyelesaiannya? Ya, kita coba lihat. Nah, sekarang seandainya X-nya di sini lebih besar 8/3 tapi lebih kecil 4. Maka soal ini sama dengan apa jadinya? 2X-nya tetap, 2X-nya tetap. Harga mutlaknya ini 8 kurang 3X yang mana kita pilih? Yang atas atau yang bawah?
Katanya X-nya lebih besar 8/3. Ini bacanya ya. Bacanya itu 8/3 lebih kecil X boleh. Atau dari kanan bacanya X lebih besar 8/3. Itu juga boleh. X lebih besar 8/3. Nah, kalau X lebih besar 8/3 berarti yang bawah kan? Jadi harga mutlak 8 kurang 3X kita pilih yang ini. 3X kurang 8. Makanya saya ganti dengan 3X kurang 8. Selanjutnya, harga mutlak X kurang 4-nya saya ganti dengan apa? Yang atas atau yang bawah? Ini, lihat dari sebelah sini. X kurang 4. X kecil 4. Berarti yang bawah. Kita pilih yang min X tambah 4. Makalah saya ganti dia dengan min X tambah 4. Nah, lanjutlah kerjakan ya. 2X tambah 3X sama dengan 5X. Kurang 8-nya tetap ada. Min X tambah 4 tetap ada. Min X-nya ini pindah ke kiri, jadilah dia 6X, 5X tambah X kan, 6X. Min 8-nya pindah ke sana jadi positif 8, sehingga 8 tambah 4, 12. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, kalau X-nya sama dengan 2, kok saya katakan tidak memenuhi? X sama dengan 2, emang masalahnya di mana sih? Masalahnya di sini. Saya iris dulu. Masalahnya X-nya dapatnya 2. Padahal batasnya itu ini. Katanya X-nya harus lebih besar dari 8/3. 8/3 itu kan 2 lebih. Kalau 2 itu kan 6/3. Jadi 8/3 pasti 2 lebih berapa lah gitu. 2/3 berarti 2,67. X-nya harus lebih dari 2,67 ke atas gitu. X-nya harus 2,67 ke atas. Sementara kita dapatnya 2. Jadi nggak memenuhi karena dia mengharuskan X-nya lebih dari 8/3. Dia mengharuskan X-nya lebih dari 2,67. Kok dapatnya cuma 2? Makanya dia tidak memenuhi juga. Berarti dari sini juga nggak dapat HP-nya. Bukan berarti terus nggak ditulis juga ini prosesnya. Tapi tidak menghasilkan himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita lihat di sini. Apakah memperoleh himpunan penyelesaian dari sini? Kita tulis soalnya ya. Ini soalnya, nah katanya X-nya lebih besar dari 4. Jadi harga mutlak 8 kurang 3X-nya kita ganti dengan yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kalau X-nya lebih besar dari 4. Kalau yang atas, nih, X-nya lebih kecil 8/3 itu ke sini. Nah, makin jauh dari ke kiri. Sementara X lebih besar 4 itu di sini. Berarti dia lebih cocok yang X lebih besar dari 8/3. Nggak kena dia ya. X lebih besar 8/3 itu kan 8/3 di sini. Semakin besar tuh ke sini. Nah, kan cocok kena dia dengan X lebih besar 4 ya. Jadi, X lebih besar 4 itu kita pilih yang ini. Kita pilih yang bawah. 3X kurang 8. Maka soal kita yang ini harga mutlak 8 kurang 3X kita ganti dengan yang bawah 3X kurang 8. Untuk harga mutlak X kurang 4, kita pilih yang mana? Pilihlah. Saya iris lagi. Untuk harga mutlak X kurang 4. Katanya batasnya X lebih besar 4. Berarti yang atas atau yang bawah? Yang atas kan? Jadi kita pilih harga mutlak X kurang 4-nya adalah fungsi yang atas. Jadi saya ganti dengan yang atas. Nah, selanjutnya kita kerjakan. 2X tambah 3X sama dengan 5X. Kurang 8-nya tetap. X kurang 4-nya tetap. X-nya pindah ke kiri jadi min X. Jadi 5X dikurang X ya. Adalah 4X. Min 8-nya pindah ke kanan jadi positif 8. Jadi positif 8 dikurang 4. Itu berarti sama dengan 4. 4X sama dengan 4. X sama dengan 1. Ini dapat Bu. Jawabannya X sama dengan 1 Bu. Gitu. Loh kok tidak memenuhi juga? Kenapa? Karena tadi dia mengharuskan batasnya X lebih besar sama dengan 4. 4 lebih. Dapatnya X sama dengan 1. Jadi juga tidak memenuhi. Jadi bagaimana Bu? Dari kondisi 1 nggak dapat. Dari kondisi 2 nggak ada. Dari kondisi 3 nggak ada. Ya berarti memang jawabannya tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan ini. Persamaan ini ya tadi soalnya ya. Nggak ada. Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan 2X tambah 8 kurang 3X sama dengan harga mutlak X kurang 4 itu nggak ada.
nggak ada nilai X yang memenuhi ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Boleh kamu tulis seperti ini, boleh kamu tulis seperti ini. Jangan dua-duanya. Jangan kamu tulis HP kurung kurawal ada di sini gini. Nah, ini salah ya. Nah, ini berarti himpunan kosongnya tidak kosong. Jadi kalau mau bikin himpunan kosong, kurung kurawal biarin di dalamnya kosong. Atau boleh juga 0 yang dicoret. Jangan juga kurung kurawal tapi ada gininya. Itu berarti bukan himpunan kosong. Berarti jawabannya ada berupa garis gitu. Jadi kalau memang mau bilang himpunan kosong, cukup buat seperti ini saja. Kurung kurawal biarkan kosong. Berikutnya adalah contoh soal di buku paket halaman 26 nomor 3F. Hitunglah nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Yang seperti ini ya. Bagaimana ini menyelesaikannya? Ini kelihatannya aja sulit, sebenarnya enggak. Jadi yang pertama kita definisikan dulu. Siapa itu harga mutlak X? Siapa itu harga mutlak X kurang 2? Siapa itu harga mutlak negatif 10? Nah, untuk harga mutlak negatif 10, jawabannya langsung saja 10. Jangan pula jawabannya di cabang-cabang 2 lagi. Jadi, harga mutlak negatif 10. Dia kan lebih kecil dari 0 ya. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka negatif dirinya. Sehingga jawabannya 10. Atau langsung saja harga mutlak dari 10, langsung saja positifkan saja 10. Sudah, nggak usah dibuat harga mutlak dari 10, dicabang 2-kan lagi jika min 10 lebih besar 0. Mana mungkin min 10 itu lebih besar 0 sayang. Jadi min 10 itu memang lebih kecil 0, maka negatif dirinya nih, negatif dirinya. Sehingga negatif dengan negatif, positif 10. Jadi harga mutlak negatif 10 ini sudah wajib pasti 10. Nah, lanjut kita definisikan harga mutlak X-nya dan harga mutlak X kurang 2-nya. Kalau harga mutlak X kan gampang, udah sering ya kita kerjakan. Harga mutlak X kurang 2, ini ya, harga mutlak X-nya adalah dirinya jika dirinya besar 0. Negatif dirinya jika dirinya lebih kecil 0. Harga mutlak X kurang 2 adalah dirinya jika X kurang 2 besar sama dengan 0. Lalu min 2-nya dipindahin ke kanan jadi X besar sama dengan 2. Yang ini jika X kurang 2 lebih kecil 0, lalu 2-nya dipindahin gitu kan. Nah, ini definisi dari harga mutlak X dan harga mutlak X kurang 2. Selanjutnya, sekarang ada ini. Ada ini, ada ini, ada ini. Nah, yang 4 ini coba kita gambar di garis bilangan. Ternyata hasilnya menjadi ada 3 kondisi. Yang lebih kecil dari 0 di sini. Nah, lebih kecil dari 0. Lalu katanya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 tuh di sini berarti ya. Tapi lebih kecil dari 2. Nah, lebih kecil dari 2, 2 ke kiri nih. Nah, di sini ya. Disinilah yang X-nya lebih besar sama dengan 0. Nih katanya ada sama dengannya ya. Tapi lebih kecil dari 2. Nah, itu yang di tengah. Lalu yang ini, X lebih besar sama dengan 2. 2 lebih ke sini berarti. X-nya lebih besar sama dengan 2. Itu ya. Saya iris lagi. Ini kan. Ada lebih kecil 0 di sini. Ada lebih besar dari 0, tapi lebih kecil 2 X-nya. Ini dia ya, lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 2. Di sini 2 lebih, atau lebih besar dari 2. Maka untuk mengerjakan soal ini, kita pun bagi menjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama yang ini, kondisi kedua yang ini, kondisi 3 yang ini. Kondisi yang pertama, jika X-nya lebih kecil 0, maka soal kita ini kita ganti. Harga mutlak X-nya ini siapa? Lebih kecil 0. Berarti yang ini. Harga mutlak X-nya yang negatif X. Gantilah ini dengan negatif X. Harga mutlak X kurang 2-nya siapa? Lebih kecil 0 itu otomatis lebih kecil dari 2 kan? Kena dia ya di sini ya. Nggak mungkin lebih besar dari 2 yang ke sana kan? Nah, jadi lebih kecil 0 itu sama dengan, maksudnya
termasuk lebih kecil dari 2. Maka kita pilih yang bawah. Nah, jadi harga mutlak X kurang 2 ini kita ganti dengan fungsi yang di bawah ini, si min X tambah 2. Harga mutlak negatif 10, tadi udah saya bilang 10. Tuh, iris lagi. Maka lanjut kita kali silang. Ininya dikali ke 10. Min X-nya dikali ke 1 kan? Kan itu 10 per 1 ya. Min X dikali 1, min X tetap. Min X tambah 2 dikali 10, ini dia. Nah, lalu kita kalikan ya. Min X tetap sama dengan min X kali 10, min 10X. 2 kali 10, 20. Jadinya ini. Min 10-nya pindah ke kiri, jadi ini positif 10X sama dengan 20 tetap min X tambah 10X. Hutang 1X dibayar 10X kan balik 9X. Ini ya, sama dengan 20. Jadi jawabannya X sama dengan 20 per 9. Loh Bu, kenapa kok Ibu tulis tidak memenuhi? Jawabannya 20 per 9 ini kan kira-kira positif 2 lebih gitu ya. Padahal dia mengharuskan X-nya lebih kecil 0. Kita dapatnya X-nya 2 lebih. Harus X lebih kecil 0. Makanya tidak memenuhi. Jadi dari sebelah sini nggak dapat HP-nya. Gitu. Lanjut, kita lihat yang kondisi di tengah. Bagaimana dengan kondisi di tengah? Ketika X-nya lebih besar 0, tapi lebih kecil 2. Lebih besar 0 berarti untuk harga mutlak X kita pilih lebih besar 0 nih ya. Nah, jadi gantilah harga mutlak X dengan yang di atas tuh. Dengan X, jangan min X. Tapi harga mutlak X kurang 2-nya karena katanya lebih kecil 2, kita pilih yang lebih kecil 2 yang ini, yang bawah. Jadi kita pilih yang min X tambah 2, ini min X tambah 2. Harga mutlak min 10 adalah 10. Selanjutnya kita kali ya. X kali 1. Kali ini kan 10 per 1 itu. X per min X tambah 2 sama dengan 10. 10 itu kan boleh saya bilang 10 per 1 kan. X-nya kali 1 tetap X. Min X tambah 2 dikali 10. Inilah dia. Nah, jadi X sama dengan 10-nya kalikan ke dalam. Min 10X. 10 kali ke dalam 20. Jadilah ini. Min 10 dipindah ke kiri jadi positif 10, jadilah ini 20 tetap. X tambah 10X 11X sama dengan 20, berarti X-nya sama dengan 20 per 11. Apakah memenuhi? Dari mana kok saya bilang memenuhi? X-nya tadi batasnya ini harus lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 2. Nah, 20 per 11 ini kira-kira berapa gitu? Ini kan lebih besar dari 0 ya, dia kan positifnya, dia pasti lebih besar dari 0, nggak negatif kan? Tapi kan ini jawabannya 1, berapa? Kalau misalnya 2 kan harus, yang 2 itu kan 22 per 11 ya. Ini 2 nih kan? Nah, berarti kan 20 per 11 belum nyampe 2 gitu. Kurang, mungkin 1,8 mungkin ya. Kurang dari 2. Kalau dia mau 2 kan harus 22 per 11. Sementara dapatnya 20 per 11. Nggak nyampe 2. Ya betul kan, nggak nyampe 2 kan, yang lebih kecil dari 2. Berarti boleh. Jadi dia memenuhi. Jadi ini nanti termasuk salah satu himpunan penyelesaian. Kita periksa yang di sini. Ketika X-nya besar sama dengan 2, bagaimana menyelesaikan ini? Ini soalnya, nah kita ganti. Harga mutlak X kita ganti dengan siapa? Atas atau bawah? Nggak ada, Bu. X lebih besar sama dengan 2. Yang ada, lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil 0. Lebih besar sama dengan 0 tuh di sini. Lebih besar sama dengan 2 tuh di sini. Nah kan nyambung ya. Jadi kalau saya bilang lebih besar sama dengan 2, itu otomatis pasti lebih besar sama dengan 0. Maka kita pilihlah yang ini. Jangan pula kita pilih yang bawah, yang lebih kecil 0 itu kan ke sini, nggak nyambung dia. Sementara lebih besar 2 itu di sebelah sana, nggak ketemu ya. Jadi kita pilih yang lebih besar sama dengan 0 yang atas, yang X. Maka harga mutlak X saya ganti dengan X yang atas. Harga mutlak yang di bawah, yang X kurang 2 bagaimana? Yang ini kita ganti dengan siapa? Katanya X lebih besar sama dengan 2, berarti yang ini ya. Yang ini kita pilih.
kita pilih yang atas, X kurang 2. Jadi harga mutlak X kurang 2 saya ganti dengan X kurang 2. Seperti itu. Lalu kita kali silang, X per X kurang 2 sama dengan 10 per 1. Kita kali silang, X-nya dikali 1, X. X kurang 2 dikali 10, ini dia. Nah, lalu 10-nya dikalikan ke dalam 10 kali X, 10X, 10 kali min 2, min 20. Ini dia ya. 10X-nya dipindahkan ke ruas kiri jadi negatif, makanya dia X kurang 10X sama dengan min 20. Yang ini X kurang 10X jadi min 9X, ini tetap, sehingga jawaban X-nya itu min 20 per min 9. Ini habis, jadi 20 per 9. Apakah kalau jawabannya 20 per 9 dia memenuhi? Kenapa saya katakan memenuhi? Nah, di sini batasnya adalah X lebih besar sama dengan 2. Dapatnya 20 per 9. 20 per 9 itu kira-kira berapa? Kalau 18 per 9 itu kan 2. Kita punya 20 per 9. Berarti lebih dari 2. Nah, memenuhi ya. Lebih dari 2 kan? Aman, berarti 20 per 9 termasuk juga salah satu himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya siapa-siapa aja. Nah, ini ya benar boleh, ini ya benar boleh, sehingga HP-nya adalah 20 per 11 dan 20 per 9. Kita urut yang lebih kecil dulu ya. Mana lebih kecil coba? 20 per 9 atau 20 per 11? Sama-sama 20, dibagi 11. Yang satu lagi 20, dibagi 9. Kan lebih sedikit dapatnya kalau 20 dibagi 11 kan, dibanding 20 bagi 9. Jadi lebih kecil yang 20 per 11, jadi dia lebih kiri, dibuat di kiri ya. Selanjutnya adalah soal latihan. Untuk siswa kelas 10 MIA 1 SMA Negeri 13 Medan, berikut ini soal latihannya. Saya berikan setiap siswa berbeda soalnya sesuai nomor absennya, agar berlaku umum juga. Untuk kelas lain juga bisa digunakan, dan seandainya ada yang menonton yang menggunakan video ini juga bisa digunakan di kelasnya. Yang ini ya, dimulai dari ini, siswa nomor absen pertama soalnya ini, silahkan dicatat. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Ini nomor absen 2, nomor absen 3. Seandainya video saya terlalu cepat, silahkan di pause supaya kamu bisa mencatat soal punyamu yang mana. Kamu lihat dulu namamu itu nomor absen berapa, lalu kamu catat soalnya. Yang nomor 7 ini nggak termasuk ya. Ini nggak termasuk. Nomor absen 9, kalau terlalu cepat, di pause, lalu kamu tulis soal kamu yang mana. Nomor absen 11, nomor absen 12. Untuk soal yang ini, yang nomor absen masing-masing ini, wajib dikumpulkan sesegera mungkin. Setelah jam pelajaran kita ini, harus langsung dikumpulkan. Karena ini gampang, dan hanya satu soal, tapi saya ingin kamu mengerjakannya sendiri, jadi tidak bisa mencontek rame-rame punya teman kamu, karena soalnya akan berbeda. Kemudian saya rasa tidak akan sempat kamu bawa ke bimbel-bimbel kamu ya, habis waktu di jalan ya. Harus selesai sebelum jam pelajaran kita habis. Seandainya terlalu cepat video saya, di pause supaya kamu bisa mencatat soal punya kamu yang mana. Dua 8, 29. Sekali lagi saya bilang, untuk soal latihan yang ini
harus dikerjakan sesegera mungkin. Tidak boleh lebih dari jam pelajaran kita. Dan saya sangat mengharapkan originalitasnya, dimana kamu tidak, itu X-nya nggak apa-apa ya, satu huruf besar atau kecil sama aja ya. Salah nulis aja saya. Oh, udah selesai ya? Udah selesai. Ya, jadi demikian untuk 34 siswa SMA Negeri 13 Medan. Soal yang masing-masing beda ini harus selesai saat ini juga sesegera mungkin. Tidak boleh lebih dari jam pelajaran kita. Nah, yang ini untuk dikerjakan di rumah sebagai PR, minggu depan harus sudah selesai. Saya ingin kamu membuat grafik. Gambarkan di kertas kotak-kotak atau petak-petak. Nah, gambarkan grafik Y sama dengan harga mutlak X dan grafik Y sama dengan akar X kuadrat. Pertama, buat dulu tabelnya. Ini X-nya sudah saya bantu nih, saya tuliskan. Kamu tinggal isi, kalau X yang min 4, harga mutlak min 4 berapa? Harga mutlak min 3 berapa? Harga mutlak min 2 berapa? Nah, kamu tulis, lalu tulis di sini pasangan X, Y-nya berapa? X-nya min 4, Y-nya berapa? X-nya min 3, Y-nya berapa? Dan seterusnya. Begitu juga di sini. Kalau X-nya min 4, X kuadratnya berarti min 4 dikuadratin kan? Min 4 kali min 4, 16 ya, 16. Lalu akar 16 berapa? Akar 16 positif 4. Tuliskan di sini. Negatif 3 dikuadratin berapa? 9. Akar 9 berapa? Taruh di sini. Negatif 2 dikuadratin berapa? Negatif 2 kali negatif 2. 4. Akar 4 berapa? Letakkan di sini. Begitu selesaikan semua. Lalu buat koordinat pasangan titik X, Y-nya. X-nya min 4, Y-nya dapat berapa di sini ya? Ini juga berapa, min 3, berapa, min 2, berapa, lengkapi koordinat X-Y-nya, di sini juga lengkapi. Setelah itu yang ini gambar grafiknya, ini juga gambar grafiknya. Jadi ada dua grafik ya, ada dua grafik, yaitu grafik Y sama dengan harga mutlak X dan grafik Y sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, saya minta bandingkan grafik ini Y sama dengan harga mutlak X dan grafik Y sama dengan akar X kuadrat. Juga bandingkan nilai Y sama dengan harga mutlak X dengan Y sama dengan akar X kuadrat. Bandingkan nilai ini, nilai yang di baris 2 ya. Baris di sini baris 1. Ini yang di sini akar X kuadrat. Bandingkan nilainya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, variasinya. Nah, terserah sih, ini nggak apa-apa. Ini berapa? Tulis juga sama seperti yang tadi. Ini juga sama seperti perintah saya yang tadi. Silahkan dikerjakan. Isi tabelnya. Kemudian dibuat koordinat titiknya ya. Gambar grafiknya. Lalu gambar grafiknya di kertas kotak-kotak untuk Y sama dengan harga mutlak X kurang 3. Begitu juga Y sama dengan akar X kurang 3 dikuadratin. Gambar grafiknya gimana? Lalu bandingkan nilainya, nilai Y-nya sini, harga mutlak X kurang 3, dengan yang di sebelah sini. Dengan Y sama dengan akar X kurang 3 dikuadratin. Juga bagaimana grafiknya? Grafik yang di sini, yang harga mutlak X kurang 3, dengan grafik yang ini. Grafik Y sama dengan akar X kurang 3 dikuadratkan. Bagaimana kira-kira mereka berdua? Nah, untuk ini adalah tugas yang harus dikumpulkan sebelum pembelajaran kita minggu depan dimulai. Terima kasih.